manajemen olahraga. Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani kuno, yaitu kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Pada dasarnya, manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga yang telah lulus dari sekolah tinggi ilmu administrasi atau dari lembaga ilmu manajemen bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga. Ada empat pengelompokan ilmu olahraga, yaitu ada ilmu biologi seperti membahas tentang fisiologi olahraga, terus biomekanika olahraga, kesehatan olahraga, dan lain-lain. Yang kedua ada ilmu tingkah laku manusia, bisa disebut juga dengan behavioral science, seperti pendidikan olahraga termasuk kepelatihan olahraga. Terus ada psikologi olahraga dan sosiologi olahraga. Terus ada humaniora atau humanities seperti filsafat olahraga, sejarah olahraga, dan teologi olahraga. Yang terakhir ada yang keempat ada varia yang agak sukar dikelompokkan seperti manajemen olahraga, infrastruktur olahraga yaitu sarana dan prasarana olahraga, terus ada jurnalistik olahraga, hukum olahraga, dan lain-lain. Para pakar administrasi dan manajemen biasanya masing-masing mempunyai alasan tersendiri dalam menggunakan istilah itu, tentu saja dalam ruang lingkup yang berbeda. Di Amerika Serikat misalnya, pemerintahan Barack Obama biasa disebut dengan Barack Obama Administration. Demikian pula International Olympic Committee atau bisa disingkat dengan IOC menyusun buku panduan administrasi untuk Komite Olahraga Nasional dan induk organisasi cabang olahraga nasional yang dinamakan Sport Administration Manual. Dalam kaitan ini, manajemen menjadi inti dari administrasi karena administrasi mempunyai cakupan yang lebih luas dari manajemen. Di sisi lain, banyak universitas di Amerika Serikat yang selanjutnya akan disingkat Amerika memberikan gelar BA, Bachelor of Arts, ataupun MA, Master of Arts di bidang sport management. Sedangkan bagian besar universitas dan kolej di Amerika menggunakan istilah administration sebagai contoh dengan pemberian gelar MBA atau Master of Business Administration. Di samping itu, para pakar sport management di Amerika menerbitkan jurnal, yaitu Journal of Sport Management, yaitu majalah berkala yang terbit triwulan. Sementara itu, Lembaga Ketahanan Nasional RI menerbitkan buku Sistem Manajemen Nasional atau disingkat dengan Sismenas, khususnya bagi para peserta kursus Lemhanas. Namun kalau diikuti kebijaksanaan pemerintahan RI, kiranya masih menggunakan istilah administrasi yang mempunyai pengertian yang luas, yaitu dengan dibentuknya lembaga administrasi negara, disingkat LAN. LAN inilah yang bertugas untuk menatar administrasi pegawai negeri dari tingkat rendah, menengah, hingga tinggi. Namun, pada sekitar tahun 1990, beberapa universitas di Indonesia telah menggunakan administrasi publik sebagai pengganti istilah administrasi negara dengan alasan istilah administrasi negara mempunyai konotasi berorientasi pada kekuasaan, sedangkan administrasi publik lebih diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Untuk tidak terlibat dalam masalah pengertian dan penggunaan istilah, apakah itu administrasi atau manajemen, maka dalam buku ini digunakan secara umum
Istilah manajemen olahraga artinya yang dapat mencakup keduanya. Pada dasarnya, manajemen olahraga dapat dibagi dalam dua kelompok. Dalam dua bagian besar, yaitu manajemen olahraga pemerintahan atau biasa disebut administrasi keolahragaan pemerintahan, dan manajemen olahraga non pemerintahan atau bisa disebut juga dengan swasta. Manajemen atau administrasi keolahragaan pemerintahan ini dilakukan oleh Kementerian Negara, Pemuda dan Olahraga, dan sebagian juga oleh Departemen Pendidikan Nasional, khususnya yang mengenai olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Sedangkan manajemen olahraga swasta adalah adalah manajemen yang diselenggarakan dalam institusi olahraga non pemerintah seperti Komite Nasional Indonesia dan seluruh jajarannya. Manajemen olahraga swasta pada dasarnya didemonstrasikan oleh Ketua Panitia penyelenggara Olimpiade Los Angeles tahun 1984 bernama Peter Uberroth yang dapat dikatakan sebagai revolusi manajemen olahraga. Manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 bagian besar, yaitu manajemen olahraga pendidikan, misalnya untuk sekolah dasar, sekolah menengah umum, dan perguruan tinggi. Manajemen lembaga institusi organisasi olahraga dalam lingkup gerakan Olympic Movement, misalnya International Olympic Committee atau bisa disebut dengan IOC, Olympic Council of Asia atau OCA, SEA Games Federation, Komite Olahraga Nasional, Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, induk organisasi cabang olahraga dan fungsional, dan perkumpulan olahraga atau klub. Yang ketiga ada manajemen olahraga profesional, antara lain tinju, terus di Indonesia Komite Tinju di Indonesia ada Komisi Tinju Indonesia atau KTI. Terus ada golf profesional, balap mobil, balap kuda, dan lain-lainnya. Terus yang keempat ada manajemen olahraga rekreasi atau sering disebut dengan olahraga masyarakat, misalnya FOMI, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia, serta ada organisasi senam pernapasan seperti Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia atau bisa disebut dengan PORPI dan lain-lainnya. Yang kelima ada manajemen olahraga pemerintahan seperti Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, dinas olahraga di kantor gubernur, kabupaten, kota, dan lain-lain. Manajemen olahraga bisnis dan industri. Yang dimaksud event adalah kejadian atau peristiwa yang berlangsung dalam waktu tertentu seperti Olimpiade, Asian Games, SEA Games, PON, Porda, Popilda, dan lain-lainnya. Penyelenggaraannya bersifat ad hoc atau temporer dan akan bubar organisasinya setelah event berakhir. Pembagian 6 bagian besar tersebut masih dapat diperincikan lebih khusus lagi seperti yang pertama, ada manajemen personel, yaitu pemilihan, latihan, dan rekrutmen. Terus ada job description dan lain-lainnya. Yang kedua ada manajemen program, yaitu tujuan, mekanisme, schedule dan anggaran. Yang ketiga ada manajemen pemasaran, biasanya mencakup promosi, karcis, iklan, dan lain-lain. Ada juga manajemen informasi, yaitu menyiapkan penyebaran lewat media cetak dan elektronika. Yang kelima ada manajemen prasarana dan peralatan olahraga. Yang keenam ada manajemen sumber daya manusia seperti pelatihan olahraga, administrator olahraga, ofisial, dan perwasitan olahraga. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah manajemen dan administrasi. Istilah administrasi dan manajemen yang seringkali dipergunakan dalam pengertian yang sama, meskipun beberapa literatur menggunakan pengertian yang agak berbeda. International Olympic Committee
Dalam buku sport administrasi, tentu manual melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai dua bidang, yaitu bidang kegiatan, yaitu administrasi yang meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan. Dan yang kedua, manajemen yang berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, Sondang Pesiagian merinci akan keterkaitan antara administrasi, manajemen, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia sebagai berikut. Dalam membahas administrasi atau manajemen olahraga, akan banyak melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI yang dalam URI nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional disebut KON periksa pasal 36 ayat 1. Sementara itu, KOI atau Komite Olimpiade Indonesia sebagaimana telah diakui oleh IOC tahun 1952 bertugas untuk mengurus keikutsertaan Indonesia dalam Pekan Olahraga Internasional. Terus ada sejarah manajemen olahraga. Revolusi industri di Inggris dipercepat dengan penemuan mesin-mesin produksi seperti mesin uap yang diciptakan oleh James Watt, memacu pula perkembangan di bidang administrasi dan manajemen. Perubahan secara drastis dalam bidang filsafat administrasi dan manajemen yang tadinya menganut filsafat yang disebut sebagai job-centered menjadi filsafat yang human-centered. Terus ada manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Filsafat tampil sebagai mater scientiarum atau induk ilmu pengetahuan, dalam arti mencakup semua ilmu pengetahuan khusus sejalan dengan perkembangan zaman. Lambat laun lahirlah ilmu pengetahuan khusus yang memisahkan diri dari induknya. Momentum pemisahan dimulai dari abad pertengahan sekitar zaman Renaissance, misalnya perpisahan ilmu fisika dan matematika ditinjau dari segi penahapan ilmu administrasi atau manajemen. Sejak lahirnya hingga dewasa telah melalui 4 tahapan berikut. Yang pertama ada tahap survival pada tahun 1896 sampai 1930. Di atas telah diuraikan bahwa tahun 1886 sering dikatakan sebagai tahun lahirnya ilmu administrasi, karena pada tahun itulah gerakan manajemen ilmiah dimulai oleh Frederick Winslow Taylor dalam jangka waktu yang cukup panjang. Inilah para ahli yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang administrasi dan manajemen, memperjuangkan diakuinya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua ada tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Ini ada tahun 1930 dan 1945. Tahap ini disebut tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu itulah prinsip-prinsip dan rumus-rumus dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Terus yang ketiga ada tahap human relation. Ini 1945 sampai 1959. Tahap ini disebut tahap human relation karena setelah terciptanya prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalil yang sudah teruji kebenarannya, perhatian para ahli mulai beralih kepada faktor manusia serta hubungan formal dan informal. Apa yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan oleh dan antar manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Yang keempat ada tahap behavioralisme. Ini pada tahun 1959 sampai sekarang. Pengertian terhadap semakin pentingnya peranan manusia dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan mengakibatkan para ahli dan sarjana memusatkan penyelidikannya dalam masalah manusia. Lanjut ada filsafat manajemen. Arti kata filsafat berasal dari bahasa Yunani
Philosophia volus velen yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga philosophia berarti cinta akan kebijaksanaan. Dengan demikian, orang filsafat adalah pencari atau pecinta kebijaksanaan. Suatu filsafat manajemen dapat dianggap sebagai sesuatu cara pemikiran manajemen. Robin membagi pendapat tentang filsafat administrasi dalam dua bagian, yaitu yang pertama ada pandangan filsafat makro. Perspektif filsafat makro mempunyai relevansi langsung pada studi dan proses administrasi. Jika kita menelaah proses administrasi setidak-tidaknya untuk waktu sekarang, seperti penentuan tujuan, alokasi waktu, sumber-sumber daya, dan pengordinasian usaha manusia guna mencapai tujuan integrasi dari filsafat administrasi, menjadi jelas masuk akal jika kita semua memerlukan suatu pengertian dasar tentang apa itu administrasi. Pandangan filsafat yang kedua ada pandangan filsafat mikro. Perspektif mikro dalam filsafat administrasi memfokuskan pada pembuatan sistem organisasi dari pemikiran administrasi. Ini melihat pada konsep dan metode. Tujuannya adalah untuk menjelaskan praktik. Terus ada teori manajemen. Sesuai perkembangannya, teori manajemen juga mengalami evolusi yang dimulai dari teori manajemen ilmiah, teori manajemen klasik, pendekatan hubungan manusiawi, pendekatan manajemen modern, dan pendekatan sistem manajemen. Amirullah dan Haris Budiono tahun 2004. Yang pertama ada teori manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah telah dimulai sejak abad ke-19. Ialah pada waktu para insinyur dari Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan pada manajemen ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pentingnya manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua ada pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan segala persyaratan. Yang ketiga ada tanggung jawab kesejahteraan pegawai dan karyawan. Yang keempat ada kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Adapun para perintis teori ilmiah dapat disebutkan secara kronologis sebagai berikut. Yang pertama ada Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Dalam teorinya ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Terus ada Frederick W. Taylor yang menjadi dasar teorinya adalah hasil penelitiannya tentang studi waktu kerja yang terkenal dengan Time and Motion Studies. Kesimpulan yang diperolehnya adalah bahwa terdapat korelasi antara waktu penyelesaian kerja dan upah yang diterimakan, yaitu semakin cepat atau tinggi prestasi kerja dalam penyelesaian pekerjaannya, akan semakin tinggi juga upah yang diterimanya. Metode pendekatan itu disebut sebagai sistem upah penghargaan atau disebut dengan differential fee system. Karenanya, ia mengemukakan gagasan yang diformulasikan dalam 12 prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua ada dilaksanakannya. Kegiatan yang dilaksanakan masuk akal. Yang ketiga ada tersedia staf yang cakap. Yang keempat ada terciptanya disiplin kerja. Yang kelima ada pemberian imbalan yang adil. Yang keenam ada laporan terpercaya, cepat, tepat, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada pemberian instruksi atau perencanaan menurut urutan kerja. Berikutnya ada adanya standar-standar dan jadwal metode dan waktu setiap kegiatan. Terus ada kondisi yang standar, lalu ada operasi yang standar, terus ada instruksi praktis tertulis yang standar.
Terus ada balas jasa yang efisien dan pemberian insentif. Yang kedua ada teori manajemen klasik. Berikut ini beberapa pelopor teori manajemen klasik. Yang pertama ada Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Seorang industriawan Perancis yang terkenal sebagai bapak manajemen operasional. Ia mengembangkan manajemen sebagaimana yang ditulis dalam bukunya General and Industrial Management. Menurut pendapatnya, dalam perusahaan industri, kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagikan dalam beberapa kelompok. Tugasnya sebagai berikut. Berikutnya ada James D. Money. Menurutnya, kaidah-kaidah yang diperlakukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Koordinasi merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang saling melayani, perumusan, tujuan, dan disiplin yang tinggi. Prinsip skalar merupakan prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi-fungsi tertentu yang diperlukan. Prinsip fungsional merupakan prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Terus ada prinsip staff merupakan prinsip yang membedakan antar manajemen staff, antar manajer staff, dan lini lainnya. Terus ada menurut Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933, prinsip administrasi ditinjau dari sosiologi dan kewarganegaraan. Ia mengulas tentang kelompok dan tentang komitmen yang tinggi terhadap kerjasama antar manusia. Pendapatnya yang penting antara lain, kelompok merupakan suatu mekanisme di mana individu beraneka ragam dapat menggabungkan bakat-bakat yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Terus menurut Chester J. Barnard pada tahun 1886 sampai 1961, Barnard sebenarnya adalah pelopor dalam penggunaan pendekatan sistem untuk pengolahan organisasi. Dia juga menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk pencapaian tujuan kelompok. Menurut teorinya, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Ada beberapa pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan berikutnya dalam manajemen dimulai sejak 1930 dan mencapai kepopulerannya pada sekitar tahun 1950. Manajemen ini memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan terutama untuk para karyawan. Pandangan ini muncul akibat dari kelemahan dari manajemen yang berorientasi pada tugas, yaitu manajemen klasik yang banyak menimbulkan kritik dengan gaya ortodoks dan otokratis itu, maka pekerjaan menjadi membosankan dan terlihat sangat monoton yang dapat menimbulkan stres pada karyawan, sehingga produksi menjadi statis bahkan cenderung menurun. Lalu ada pendekatan manajemen modern. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep utama, ialah teori organisasional behavior dan manajemen science. Teori kuantitatif manajemen atau manajemen science. Teori ini memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keilmiahannya dalam setiap pemecahan masalah harus terlebih dahulu diketahui masalahnya dengan melakukan kegiatan riset ilmiah dan riset operasional. Teknik-teknik ilmiah seperti kegiatan penganggaran modal, manajemen aliran kas, terus ada pengembangan strategi produk, perencanaan program, dan pengembangan sumber daya manusia. Terus ada teori organisasi. Teori organisasi merupakan suatu area disiplin di dalam bidang bisnis yang luas atau studi manajemen. Teori ini berkaitan dengan struktur dan desain organisasi. Mahasiswa di bidang ini mencari cara untuk dapat mengidentifikasi pola
dan aturan yang biasa terjadi pada organisasi dan mengetahui sebab-sebab dan akibatnya. Sementara itu, Fark, Quarterman, dan Thibault menggambarkan urutan sejarah dari teori manajemen dan organisasi sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1900-an mulai timbul aliran manajemen klasik. Pada tahun 1900 sampai 1910, konsep dari Max Weber tentang birokrasi yang tergabung pada sekolah manajemen klasik. Terus pada 1904, Max Weber menulis tentang organisasi komersial, perdagangan, akumulasi kekayaan, dan kapitalisme. Pada tahun 1910-an sampai 1911, asas-asas tentang manajemen ilmiah dari Frederick Taylor menyajikan strategi perbaikan produktivitas. 1917, administrasi industri umum dari Henry Fayol mengusulkan 14 butir asas yang dianggap sebagai dasar manajemen teori. Pada tahun 1920-an, Mary Farquhar Follett mempromosikan power sharing, partisipasi karyawan, dan negosiasi dalam organisasinya. Mungkin sekian penjelasan mengenai manajemen olahraga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.